lain. Nah, banyak pertanyaan sudah ada di chatbox kita, tapi sebelum saya berpindah di chatbox, saya justru punya pertanyaan nih, Dok. Saya terkaget-kaget tadi dokter menyebutkan bahwa NPD itu bisa mengarah ke tindakan kriminal. Dan saya melihat dokter tadi mengaitkan dengan apa yang terjadi di masa kecil. Ada penolakan, ada perlakuan kasar begitu ya, Dok. Apakah ini ada kaitannya begitu, Dok? Masa kecil yang dia mengalami tindakan kekerasan, kemudian terjadi, kemudian di kehidupan dia berikutnya, dia menjadi pelaku tindakan kekerasan juga, Dok. Apakah maksud dokter seperti itu sehingga akhirnya menjadi tindakan kriminal atau bagaimana, Dok? Itu bisa berhubungan secara langsung demikian, Mas Abel. Tetapi bisa juga ini merupakan faktor-faktor yang semakin kompleks gitu ya. Perasaan dulu diabaikan, dikucilkan, itu kekosongan secara emosional yang seperti itu seringkali ada usaha untuk mencari pemenuhannya gitu ya. Dan tingkat agresivitas setiap orang itu kan berbeda-beda ya, ditambah dengan stres kehidupan, pola relasi yang toksik misalnya, itu akan mendorong seseorang untuk melakukan perilaku-perilaku kejahatan. Dan bukan tidak mungkin itu adalah sebuah tindakan kriminal yang dia lakukan. Karena secara tidak sadar bisa seperti itu. Tetapi mungkin juga secara sadar dorongan untuk membuat agar narsisistiknya ini terjaga dengan baik harus dia penuhi dengan perilaku kriminal yang dia lakukan. Wah, bangsa kita ini semakin hari semakin banyak menyaksikan drama-drama peristiwa yang begini nih, gitu ya. Dan kalau ditelusuri lebih jauh, ada yang namanya psikiatri forensik ya atau psikologi forensik itu berusaha untuk membedah ya sebuah kasus, banyak sekali didapatkan bahwa sebenarnya ada sisi narsisistik yang berperan di setiap kejahatan yang dilakukan. Senang nonton ini, Criminal Mind ya, wah itu keren juga tuh seriesnya gitu ya. Bisa kita mengetahui ya di balik tindakan kejahatan Criminal Mind itu ada tersembunyi sisi-sisi gelap masa lalu dari orang tersebut. Mas Abel. Oke, Dok. Saya juga jadi tergelitik karena dokter tadi bilang bahwa pasangan suami istri itu juga bisa menjadi problem ketika NPD datang dalam rumah tangga mereka. Dok, ini karena apakah misalnya suami atau istri dia compare gitu ya dengan halusinasinya dia gitu, Dok. Terus kemudian dia sampaikan, itu yang terjadi di kasusnya dokter atau seperti apa, Dok, maksudnya, Dok? Maksudnya begini, kalau salah satu pasangan itu NPD, gimana ya? Kita ini kalau misalnya pasangan suami istri misalnya, contohnya lah gitu ya, suaminya yang NPD. Dia selalu ingin merasa benar, selalu ingin dipuji, selalu ingin dipuja, ingin selalu dinomorsatukan, tidak bisa berempati dengan istrinya, nggak bisa dia membantu ya istrinya yang mungkin sedang ada kesulitan, kesusahan, perlu pertolongan, tidak, karena dia selalu mengutamakan dirinya, dia merasa dialah yang paling harus selalu diutamakan. Nah, ini pola relasi yang timpang seperti ini, karena salah satu pasangan itu NPD, tentu akan mengganggu ya kehidupan dalam keluarga tersebut. Dan nggak jarang itu konflik, perselisihan, atau salah satu pasangan mengalami masalah atau gangguan kejiwaan bisa kemudian terjadi nih gara-gara hal yang seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira kasus yang banyaknya, Mas Amin. Sampai divorce, Dok? Banyak banget gitu. Oke, nah sekarang saatnya kita mau lihat nih dok, teman-teman kita bertanya apa nih sama dokter. Nih fans-fansnya dokter kayaknya nih, banyak banget nih yang masuk di chatbox. Teman-teman saya masih buka ya. Dan buat teman-teman yang membutuhkan sertifikat, jangan lupa nanti bergabung di grup WhatsApp yang dibuat oleh panitia. Ada barcode di dalam posternya yang teman-teman bisa scan kembali dan bergabung di sana. Nah kita mulai yang pertama, ini dari Anissa Putri Harlian. Dok, saya izin bertanya katanya dok. Jika ada orang yang menasehati kita di tempat ramai, karena dia merasa lebih menguasai tempat. Apakah itu termasuk NPD, Dok? Ya enggak lah ya gitu ya. Jadi kalau tadi kan NPD itu ada kriterianya ya, baru kita bisa menegakkan ini diagnosis. Jadi enggak semata-mata gara-gara hal yang ini gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang mungkin bisa sifatnya situasional gitu ya. Tetapi kalau ini sudah menjadi perilaku yang berulang, ditambah juga dengan hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa dia ingin menjadi orang yang dianggap berkuasa gitu ya, ingin menjadi orang yang
kelihatan hebat, ingin diutamakan, kalau itu menjadi sebuah pola, bolehlah kita mulai berpikir gitu ya. Tapi kalau hanya satu kejadian, langsung kita bilang ini NPD, ya itu tidak bijak ya kita memberikan label yang demikian. Mas Abel. Iya benar, tadi seperti dalam materinya dokter ya tadi saya dengar juga nggak bisa kita langsung melabelkan begitu saja. Tapi generasi muda tuh seringkali justru melabelkan dirinya dok. Jadi dia membuat diri mereka seolah-olah NPD dengan dirinya sendiri. Itu gimana dok? Masa melabelin dirinya sendiri tanpa ke pakar gitu dok? Ya, ya, kayaknya di zaman sekarang itu ada semacam kesenangan, kebanggaan ya memiliki label mental disorder, mental illness ya. Kayaknya nggak harus seperti itulah. Kita tidak melakukan self diagnosis kan, karena resikonya banyak banget. Self awareness boleh. Kok kayaknya ini mirip ya dengan gejala ini, dan pastikan itu dengan datang berkonsultasi ke profesional, but not self diagnosis. Oke, dok ini ada lagi pertanyaan dari Fatimah Zahra. Dia bilang bagaimana cara mengatasi suatu mental yang terkena dalam lingkungannya ini kena mental kayaknya nih. Bagaimana cara mengatasi sesuatu mental yang terkena? Oh, ya, ya. Ya, mungkin yang maksudnya kena mental itu kita apa ya? Stres gitu kali ya dalam satu lingkungan keadaan. Nah, ketahuilah kena mental atau stres itu kan bukan sesuatu hal yang harus selalu kita takuti. Stres itu selalu ada dua. Ada namanya eustress, itu stres yang positif, yang justru bisa mendorong potensi kita yang terbaik gitu ya, unlock your potential gitu. Itulah pentingnya stres itu stres positif. Tetapi hati-hati, ada yang namanya distress, itu stres yang negatif. Kalau kita nggak punya coping strategi ya, manajemen stres untuk mengatasinya, dan nggak punya support system yang bagus untuk mengatasinya. Jadi kita perlu belajar banyak nih bagaimana mengatasi kondisi mental kita dalam lingkungan tertentu yang sedang kita hadapi tadi. Jadi kita nggak perlu takut sama stres ya, karena justru bisa mendorong kita untuk berbuat lebih baik begitu ya dok, mempersiapkan segala sesuatu Yes, lebih baik gitu ya. Oke, ini ada, yes. ini jangan-jangan psikolog juga ini ya. Namanya Gregorius Vincentia Putri. Dok, gimana cara menghadapi orang NPD yang terkadang suka mitomania gitu? Apa yang harus kita lakukan agar tidak jadi korban dan malah jadi pasien psikiatri gara-gara orang NPD itu sendiri? Gimana dok? Ya, mitomania itu kan orang yang berbohong secara kompulsif ya, berulang-ulang. Dan kita ketahui itu gitu ya, sebenarnya bisa jadi perilaku yang seperti itu untuk melindungi self esteemnya dia gitu ya. Jadi kita justru harus kasihan sama dia nih gitu. Waduh, sampai bikin pola yang begini ya dia untuk melindungi dirinya, self esteemnya gitu ya. Sekuat itu tuh gitu ya pertahanan bentengnya, barrier yang dia buat gitu ya. Nah, jadi kita perlu kasihan sebenarnya dengan orang yang seperti ini. Tetapi tadi tuh berbagai langkah-langkah yang tadi udah saya sampaikan strateginya, nah itu coba bisa dikerjakan ya, dilakukan. Yang pertama tentunya setting boundaries ya, bikin batasan yang jelas, yang sehat. Setting boundaries itu bukan berarti kita benci, bukan berarti kita nggak suka bermusuhan dengan orang ini. Tetapi kita tahu seperti inilah jauhnya jarak yang sehat untuk kesehatan mental saya. Iya, bener ya kita harus bikin batasan di mana kita kuat gitu ya dok. Tadi emang video-videonya dokter juga sangat membantu ya buat kita merasa bahwa sampai mana sih batas dan kemampuan kita gitu. Terima kasih dok. Tapi masih ada lagi nih dok. Beberapa pertanyaan ini sangat menggelitik. Salah satunya dari Lady nih dok. Dia bilang apakah peran media sosial, wah ini seru nih. Seperti likes, followers, dan komen itu punya pengaruh besar nggak sih dok? Sama peningkatan perilaku narsistik pada diri seseorang. Jadi dia pengen banget kayaknya nih di like, comment, di subscribe gitu, di subscribe gitu dok. Gimana dok? Saya justru melihatnya sebaliknya gitu ya. Kenapa? Karena orang yang tangki emosinya kosong dari kecil karena nggak pernah mendapatkan apresiasi, pujian, kebanggaan dari orang tua, dari keluarga, itu akan berusaha memenuhi tangki emosinya itu dari hal-hal yang ada di luar sana, gitu ya. Dan itulah yang kemudian coba diambil oleh media sosial dengan tombol like, love, comment, subscribe, bahkan view gitu ya baru posting di WA
status Insta Story belum 5 menit udah kita lihat gitu ya. Wah, sudah ada banyak ini yang view. Wah, udah ada yang komen. Itu rasanya tuh seneng banget. Nah, itu validasi emosinya. Nah, itu justru mau menunjukkan bahwa sebegitu kurangnya kita sisi narsisistik kita terpenuhi di masa sebelumnya gitu ya. Jadi kita boleh lihat juga jangan-jangan memang ada suatu trauma yang pernah kita alami sehingga butuh banget like, love, dan komen seperti ini gitu. Jadi itu yang kita lihat lebih jauh ya. Karena nggak semua orang kok membutuhkan jumlah like, follower, nggak ada juga orang yang nggak terlalu penting gitu buat dia hal-hal yang seperti itu. Tetapi orang yang butuh banget jumlah yang sangat besar itu, komentar itu justru mau menunjukkan bahwa dia punya sisi narsisistik yang tidak terpenuhi di masa sebelumnya dan membutuhkan validasi itu di masa yang sekarang. Iya, tadi dari materinya dokter juga saya mendapatkan bahwa budaya itu punya sebuah faktor besar begitu dok. Tapi kita kan budaya Asia termasuk yang agak sulit ya. Bilang bahwa kamu bagus, kamu oke, kamu keren gitu. Itu kan agak sulit ya dok. Dari kecil kita juga seperti itu. Ini artinya bahwa kita perlu melakukan revolusi budaya gitu dok. Karena parenting mungkin yang perlu diubah. Atau seperti apa nih dok? Ya, setuju sih, revitalisasi budaya itu penting banget ya. Kalau saya banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar gitu ya, mereka dengan mudah, ringan, dan genuine ya untuk menyampaikan, wah bagus sekali ya kamu tadi presentasinya. Aduh, seneng banget nih kamu kayak, dan itu genuine gitu ya. Bukan dibuat-buat seperti kebanyakan kita di negeri Konoha ini gitu ya. Kayak ingin kemudian memuji yang berlebihan gitu ya, menjilat no gitu ya. Nah, latihan juga lah kita ya untuk secara genuine juga untuk belajar menghargai ya orang lain dalam kehidupan kita sehingga orang lain pun bisa ngerasain kok kalau memang itu patut dia dapatkan dan kita yang memberikan hal tersebut. Ya, somehow budaya kita perlu belajar sedikit mungkin dari tempat lain supaya kita berubah begitu ya, Dok ya. Karena ini akan mempengaruhi anak-anak kita ke depannya begitu ya, Dok. Ya, Dok, ini masih ada lagi dari Natalia Guadalupe. Kata dia dalam konteks interaksi sosial di mana seseorang merespon kegagalan atau kesalahan tugas dengan menyerang balik. Ini ngeri, ini ngeri nih. Dan menggunakan diagnosis klinis seperti NPD terhadap orang lain. Apakah ada resiko labeling yang berlebihan? Bagaimana kita menjaga diskusi tetap fokus pada perilaku dan bukan pada label psikologisnya, Dok? Ya, itu tadi ya, self diagnosis itu kan nggak boleh ya, gitu. Itu ranahnya profesional, memang di bidang psikologi, gitu ya. Jadi kalau kita punya awareness, bolehlah. Atau tadi ya, ada strategi-strategi manipulatif dari orang-orang yang toksik itu kita kenalin, boleh banget seperti itu. Sehingga kita bisa menjaga diri kita. Tapi menggunakan diagnosis untuk kemudian memberikan label kepada orang lain atau sebaliknya gitu ya membuat kita jadi kayak playing victim ya dengan apa yang kemudian kita lakukan dalam pola relasi kita menurut saya itu kurang wise ya untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, kurang wise ya, hati-hati ini perlu diperhatikan. Dok, ini ada mungkin dia bagian, tapi nanti dokter bisa menjelaskan ya. Ivan Gian Putra bertanya bahwa apakah bisa seseorang mempunyai BPD, bipolar, dan NPD sekaligus? Ini kompleks ya dok, barengan gitu dok. Ya, mungkin bisa dilihat ya, apakah ini suatu disorder atau suatu trait gitu ya. Kalau trait dia tadi ya, itu memang menjadi ciri, bisa saja itu pada dan kita semua kita pun pasti punya trait, punya ciri dari kepribadian-kepribadian yang tadi dengan komposisi dan dominasi yang berbeda-beda tentunya gitu ya. Tetapi umumnya gitu ya, orang itu akan terpenuhi untuk satu tipe personality-nya ya kalau itu suatu disorder gitu. Jadi jarang sekali BPD and NPD gitu ya. Ya bisa saja sih gitu ya. Ada juga suatu gangguan yang kita sebut misalnya psikopat ya. Psikopat itu sebenarnya gabungan itu antara antisocial personality disorder gitu ya dengan narcissistic personality disorder. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai psikopat ya gitu. Jadi dia merasa dirinya high dan kemudian
tidak merasa bersalah untuk kemudian melakukan agresivitas, kekerasan, melanggar hukum dan aturan gitu, tidak merasa bersalah untuk melakukan itu gitu. Jadi memungkinkan saja sih ya gitu, tetapi agak agak sangat jarang ya, kasusnya sedikit sekali gitu. Sedikit ya. Oke, ini ada dari Zakaria Samonangan. Hey, speaking in English. Good evening, Dok. Does having NPD can lead to having BPD? Saya rasa dokter sebenarnya sudah menjawab sebagian ya, Dok, tadi. Karena NPD terus Iya. kemudian jadi, ya boleh, Dok. Boleh ditambahkan, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi ini sebenarnya sama-sama satu klaster ya, klaster B kan, NPD and BPD ini. Jadi memang ciri khas utamanya tadi dramatis gitu ya, erotis gitu ya, impulsif. Nah, itu memang ciri utama dari klaster B yang dimiliki oleh NPD dan BPD ini gitu ya. Tetapi kalau bicara bipolar disorder ini adalah hal yang berbeda gitu ya. Bipolar disorder itu adalah gangguan mood yang ekstrim. Jadi ada perubahan mood yang berubah secara swing yang ekstrim antara senang yang berlebihan dan sedih yang berlebihan. Nah, itu kita kenal dari episode moodnya tuh. Ada episode depresi berat gitu ya. Ada episode hipomanik atau episode manik. Nah, itu yang harus kita kenalin pada bipolar. Dan itu berbeda sekali dengan yang kita kenal dengan personality disorder. Oke, thank you, Dok. Dok, ini mungkin akan menutup pertanyaan kita semua. Karena ini juga penting ya. Dok, tahapan, ini Ibtizam Nida bertanya soal tahapan NPD itu ada nggak? Sebenarnya dokter sudah jelaskan secara garis besarnya, tapi pertanyaan keduanya dia justru yang sangat menarik. Jika ada NPD pada tahap yang keberapa yang sudah harus dibantu oleh profesional gitu, Dok? Kalau NPD itu sudah disorder, jadi harus dibantu oleh profesional. Kenapa? Karena salah satu cirinya dia sudah mulai memberikan penderitaan bagi yang bersangkutan dan orang sekitarnya. Dan sudah mulai mengganggu relasi dengan orang-orang yang ada di dekatnya dan membuat dia nggak bisa berfungsi serta produktif. Dan itu kan sudah betul-betul mengganggu kesejahteraan hidupnya ya, sehingga mencari pertolongan, melakukan konsultasi dan terapi itu harus dilakukan kemudian. Datang ke profesional kesehatan jiwa, boleh langsung ke psikiater atau psikolog, atau lewat konselor misalnya, perawat jiwa. Mereka punya kompetensi masing-masing untuk membantu dan kita punya sistem reference gitu ya, kalau memang itu di luar kompetensi kita. Dan berbagai teknik-teknik terapi akan bisa ngebantu orang yang punya NPD ataupun personality disordernya untuk kemudian bisa pulih, bisa kemudian berelasi dengan baik, dan punya kehidupan yang bermakna, meaningful of life pada akhirnya. Wow, itu kayaknya sekaligus menjawab pertanyaannya Ibu Luciana Hasan nih. Bisakah orang dengan NPD berubah atau diubahkan? Pasti para profesional akan mendampingi begitu ya, Dok, untuk akhirnya bisa berubah dan lebih baik begitu ya, Dok. Benar Benar ya, sekali, Dok ya, tahapannya seperti recovery itu. possible gitu ya. Dan ada journey of recovery. Nah, benar banget. Didampingi oleh profesional, maka proses perjalanan menuju pemulihan itu semakin lama akan semakin kelihatan jelas, semakin membaik, dan tentunya itulah yang diharapkan oleh mereka yang mencari pertolongan ini. Ya, kita kayaknya sudah banyak banget dapat pesan luar biasa dari dokter. Salah satunya ini saya dapat hari ini yang perlu jadi underline kita malam hari ini adalah Sejigo ya, sehat jiwa bersama Lahargo. Tapi sebelum saya tutup, talk show kita dan ngobrol kita seru hari ini, juga pertanyaan-pertanyaan seru yang dijawab sama dokter Lahargo di Jumat malam ini. Dokter, saya boleh minta powerful message buat kita yang mungkin saat ini para sahabat sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, kondisinya tidak baik-baik saja dan perlu pendampingan ekstra, tapi sebenarnya nggak bisa dok, karena saat ini kondisinya lagi sendiri atau belum bisa ngomong dok. Dokter boleh kasih powerful message malam hari ini? Silakan dok. Kehidupan kita mungkin nggak baik-baik aja seperti kain yang berwarna hitam ini ya, gitu ya. Mungkin kamu lagi punya masalah di dalam pekerjaan, finansial, relasi, dan yang lainnya. Tapi ketahuilah, selama Tuhan masih ada, matahari masih bersinar, dan donat masih bulat,
berjuang terus karena hidup kamu akan bisa berubah menjadi warna-warni yang cerah seperti ini. Hidup masih seru, jadi jangan pernah menyerah ya. Terima kasih, salam sejigo, sehat jiwa bersama Lahargo. Wow, luar biasa. Ini dokter bukan hanya psikiater, tapi juga sebenarnya adalah magician ya. Kayaknya ya bisa segalanya loh dokter ini ya. Dok, terima kasih sekali lagi. Kita sudah banyak dapat insight luar biasa di akhir pekan, akhir bulan ini. Dokter sudah memberikan kami refleksi. Jangan-jangan kita perlu segera untuk berobat karena kita mungkin sudah menyakiti hati orang lain. Nah, sebelum kita tutup seluruh jumpa kita kali ini, saya boleh minta tolong mungkin teman-teman kalau bisa kita akan foto bareng dulu ya. Kita akan foto bareng dulu. Kalau ada yang bisa membuka kameranya, boleh nih kita sama Dokter Lahargo. Kapan lagi kita foto sama Dokter Lahargo? Boleh teman-teman panitia dibantu untuk kita sama-sama mengabadikan momen bersama Dokter Lahargo pada malam hari ini. Jadi kita keluar dari forum Zoom ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya, Dokter Lahargo ya. Sudah diberikan ketenangan jiwa sama Dokter Lahargo nih, mendapatkan sahabat baru. Silakan teman-teman, boleh dibuka terlebih dahulu Zoom-nya sehingga bisa diabadikan oleh panitia. Kita mulai dengan screen pertama. Dokter Lahargo tetap senyum ya. Oke, 3, 2, 1, screen pertama. Saya tidak tahu ada berapa screen. Kita pindah lagi yang kedua. Dokter Lahargo tetap senyum masih. Teman-teman masih tetap dibuka. Screen yang kedua, silakan. Oke, kalau sudah screen yang kedua, kita berlanjut ke screen ketiga. Mungkin ada 3 screen ya. Oke, terima kasih banyak semua atas partisipasinya malam hari ini. Dokter Lahargo, sekali lagi beribu-ribu terima kasih. Kita sudah diberikan banyak insight yang menarik. Nah, teman-teman, sebelum saya meninggalkan teman-teman juga, jadi forum webinar ini bukan hanya sekali saja, karena Sahabat Jiwa terus mengadakan webinar-webinar yang menarik untuk membuat teman-teman selalu memiliki sahabat di dalam hidupnya ya. Nah, teman-teman yang ingin pendampingan spesial, ekstra begitu ya, teman-teman bisa bergabung di forum WhatsApp group yang sudah disediakan oleh panitia. Dan mulai minggu kedua dan keempat di bulan Desember, 12 Desember 2025, teman-teman akan mendapat pendampingan spesial. Karena bisa jadi teman-teman bingung mau kemana, silakan untuk bergabung di grup WhatsApp-nya. Nanti ada teman-teman psikologi dari Kalbis University akan membantu teman-teman juga.